Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yuhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Kaum bapa dan kaum ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah. Kita awali pengajian kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang selalu senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa datang dan hadir ke ruangan masjid kita dalam rangka melaksanakan ubudiyah. Ubudiyah maknanya penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita selalu bermohon kepada Allah, semoga salat yang baru saja kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada kurangnya, ada yang tidak sempurna, semoga Allah sempurnakan segala kekurangannya. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lidah kita akan selalu ringan berselawat kepada Nabi, lidah kita akan selalu ringan untuk berselawat kepada Rasul. Karena sering kita sampaikan, salah satu tanda orang yang cinta kepada nabinya al-iksar min zikrihi, banyak menyebut, banyak membaca orang yang kita sayangi. Sayang kita kepada anak, tiap bicara dengan teman tabau namu anak wa sayang wa kami nantu
Mota aja kawan, tak bau lah yang tua. Bagi orang yang suka teranak, di madu dua teranak sebelota no. Dia suka no kata teranak. Maka orang yang cinta ke Nabi, orang yang sayang ke Nabi, banyak menyebut Nabi. Banyak menyebut Nabi itu maknanya banyak bersolawat untuk beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sering saya ulang-ulang di akhir-akhir ini, jangan pernah malu, jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir menambah solawat itu pakai Sayyidina. Sering saya ulang-ulang, jangan pernah takut menambah salawat itu dengan Sayyidina, karena itulah salah satu cara kita memuliakan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah. Maka bagusnya pakai Sayyidina. Walaupun nanti ada kelompok-kelompok yang Syekh Al-Jum'ah menyamakan kelompok itu al-mutasyaddidun, kelompok ekstrim, kelompok yang keras, yang asa babeda jo pangananyo awak dibid'ahkannya. Akan ada kelompok ni menambah Sayyidina bid'ah, mandoa kareh sudah sembayang bid'ah, mandoa di pusaro bid'ah, tahlilan bid'ah. Alah do kelompok-kelompok kau. Dan ke kampung-kampung lah mulai orang awak cik-cik dapik ni no. Maka kalau ada besok-besok ibu menambah salawatnya pakai Sayyidina, nyo mengecek, oi, ibu ndak boleh pakai Sayyidina, itu bid'ah. Kalau ada ngecek macam tu, anggap saja angin lalu. Kalau istilah orang nyanyi, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Ndak usah dengan. Kenapa? Orang-orang yang stay bid'ah, tiga sebabnya. Orang nan gampang membid'ah-bid'ahkan tu tiga sebabnya. Pertama, mereka tak tahu dalilnya. Yang kedua, mereka tak paham dalilnya. Yang ketiga, otak nak pakai. Itu sendiri. Jadi tiga itu sebab itu. Mereka tak tahu dalil, mereka tak paham dalil, dan mereka tidak mau pakai otaknya. Kalau mereka tahu dalilnya, paham dia akan dalil, amuh saketek pakai otak no, dah akan keluar bid'ah tu dimuncuang no. Tapi karena dalil tak tahu, tak paham je dalil, otak nak mau pakai, maka gampang ngecekkan orang bid'ah. Maka kalau ada besok-besok orang mengatakan jangan nambah Sayyidina bid'ah, maka anggap saja angin lalu. Kenapa? Yang mengatakan Sayyidina itu apa artinya? Pemimpin kita, penghulu kita. Yang mengatakan Sayyid yang pertama itu bukan orang lain, tapi langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku, kata Nabi, akan menjadi penghulu, pemimpin anak Adam nanti pada hari kiamat. Jadi dia mengecekkan sayyid pertama tu bukan orang lain, langsung Rasulullah. Jadi awak kini kau kan menaruhan melih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka ibu-ibu, ambo sering sampaikan ni, maka yang tapi ambo tetap ngambil garis tengah. Yang mau pakai Sayyidina bagus, yang tidak pakai Sayyidina tak masalah. Yang penting kita bersolawat. Itu yang penting. Inilah yang harus dipahami. Pakai Sayyidina bagus, tak pakai Sayyidina tak masalah. Tapi jangan disalah-salahkan orang nan pakai Sayyidina. Anda tak pakai Sayyidina tak masalah, tapi jangan salahkan orang yang pakai Sayyidina. Itu aja masalahnya. Kalau empuk naniko kau ndak amu sama dia itu, dinyo asaba beda jenyo awak kau bid'ah, itu masalahnya. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tak gampang membid'ahkan. Ahlus Sunnah ni hatinya lembut, hatinya lunak, maka tidak gampang membid'ahkan orang. Bagi awak babeda tu biasa saja.
apalagi masalah fikih. Biasa sih berbeda tu. Misal nih, awak siko salat dipimpin di ustaz. Ustaz baca Fatihahnya bismillahkannya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap. Besok-besok ibu sembahyang ke masjid lain. Tiba di masjid itu, orang imamnya baca Fatihah, bismillahnya diasirkan. Alhamdulillah. Langsung aja alhamdulillah. Bismillahnya ada, cuma di lembean, tidak masalah. Kenapa? Ahlus sunnah wal jamaah memahami itu. Yang bismillahnya jahar, al-fatihahnya mazhabnya Syafi'i. Yang bismillahnya sir, Hambali atau Hanafi atau Maliki yang tak pakai bismillah sama sekali. Maka tidak masalah. Mau pakai bismillah dijaharkan, tidak dijaharkan, Ahlussunnah wal Jamaah memahami itu. Misal nih, awak di siko sembahyang subuhnya bakunui, rakaat yang kedua serta ruku, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Selesai. Besok ada loak masjid lain ndak pakai kunut, dia selesai rukuk tagak langsung sujud, tak masalah. Kenapa? Yang subuhnya pakai kunut mazhabnya Syafi'i atau Maliki, yang ndak berkunut Hambali atau Hanafi. Syafi'i Maliki berkunut, Hambali Hanafi tak berkunut. Mau ada masalah? Cuma inilah Ahlussunnah, berbeda tu tidak masalah. Kenapa? Semuanya ada dalilnya, ada dasarnya. Tapi beda dengan kelompok al-mutasyaddidun, kelompok yang ekstrim yang mengatakan inyo sembahyang subuh hendak bakunui, katiko awak bakunui, awak dibid'ahkan. Inilah salahnya mereka. Jadi awak sebenarnya tidak pernah menyalahkan mereka. Oh, inyo nak bakunui tidak masalah. Tapi ketika awak bakunui, awak dibid'ahkan. Inilah masalahnya. Maka awak sering Ahlussunnah wal Jamaah ni yang paling toleran, yang paling memahami perbedaan. Tapi kadang-kadang sekarang ada saudara-saudara kita yang masuk ke paham-paham modeko dan kini mulainya menjaga jarak dengan kita. Jadi tidak di gara-gara corona menjaga jarak gini loh. Di gara-gara masuk paham ku jaga jarak lo gini. Maka maaf nih sekali lagi, maka bersolawatlah. Mau pakai Sayyidina bagus, tak pakai Sayyidina tak masalah. Yang penting kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa ibu-ibu jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sudah berada pada hari siang tadi, sudah 16 hari berada di bulan Sya'ban, dan masuk maghrib sebentar tadi kita sudah masuk di malam yang ke-17 di bulan Sya'ban. Artinya apa? Sebentar berapa hari ke depan Sya'ban ni akan pergi dan kita akan kembali bertemu dengan bulan yang mulia, bulan suci, yaitu bulan Ramadan. Maka dalam pengajian kita yang terbatas malam ini, dalam rangka menyambut datangnya Ramadan, kita landasi pengajian kita dari firman Allah yang kita bacakan di awal tadi dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nasuh artinya ikhlas, artinya tulus. Maka bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu,
Di antara kita nadir di musaji malam kini, sianan ka menunjuk agak surang. Ustaz, ambo saja mulai akil balik, lai kolo gae kini ya, lambo eno-eno manuangan, lambo kana-kana, lambo pikir-pikirkan, taraso di ambo iyo sakete bana la doso ambo baruah. Sianan ka menunjuk agak surang ini lah. Lai bu nang kau ngecek sakete bano da doso den baruah. Saya nang ngecek. Ada yang berani? Tidak ada. Kita ko yang hadir ni, kita manusia ko di atas dunia ko bagados, bagalimang dos. Sajak jago lalu cakup pagi sampailah jam 7 lewat hari kini, entah baralah doso nan kita kerajukan. Apoli saja akil balik sampai kini, entahlah bara tingginya gadang dosa nan kita kerajukan. Maka ketika awak sadar awak ko punya dosa, maka kata Nabi, kullu bani adam khata, setiap anak Adam tu khata, bersalah. Wa khairu khata'ina tawabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang cepat minta ampun, bertaubat kepada Allah. Maka Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang kedua masalah taubat, maka beliau katakan at-taubatu wajibun min kulli zambin, bertaubat itu hukumnya wajib dari semua dosa yang pernah kita kerjakan. Jadi awak ko ndak berdosa, de awak ko pasti berdosa, maka wajib hukumnya bertaubat. Wajib hukumnya bertaubat. Maka kalau dosa tu dosa ke Allah, syarat no tiga. Syarat taubatnya tiga. Kalau dosonya bakai je manusia, syaratnya hampir. Kalau dosa ke Allah, kalau syarat tarik nanti go kurang dari nanti go, kata Imam An-Nawawi, tak diterima taubatnya. Salah ke Allah, tiga syaratnya, ingin taubat tiga syaratnya. Salah ke manusia, ingin taubat ampe syaratnya. Kalau salah ke Allah, syarat taubat pertama, syaratnya tinggalkan karajo tu, tinggalkan karajo doso, karajo buruk nan kita karajokan, tinggalkan. Satu. Yang kedua, menyasa setelah mengerjakannya. Sudah tinggalkan itu, menyasa. Nan ketiga, baniai di hati, ndak kamau ulang salamu-lamunyo. Itulah syarat kalau doso ko ke Allah. Tinggalkan karajo salah tu, menyasa dalam hati, dan jan baniai maulangi untuk masuk dan akan datang. Itu syarat yang tiga. Tapi kalau salah tu ke manusia, syarat nanti go cako tambah cek lagi. Tambah no. Kalau ada maaf, tinggalkan kerja salah, menyasalah sudah ngerajokan, baniai nak kamu ulang. Kalau salah je manusia, kalau bakai jo hak orang, baliakkan hak orang. Kalau ada taloncek buat sangkau ke orang, minta maaf ke orang tu. Kalau ada talompek mampagunjiangkan orang, minta maaf ke orang tu. Maka kalau basipai arato, baliakkan arato orang. Kalau basipai salah muncuang atau tangan, minta maaf ke orang itu. Itulah syarat kalau dosonya ke manusia. Maka kalau ke Allah tiga syarat no, kalau ke manusia ampe syarat no. Artinya apa? Di sekolah kita sadar ternyata salah ke manusia lebih gadang, lebih baik taubatnya daripada salah kepada Allah. Salah ke Allah, tinggalkan garajo, menyasalah, ndak maniat kemudian ndak maniat nak kamu ulangi, selesai. Tapi kalau ke manusia, la yufaru lahu hatta yaghfira sahibuhu, Allah ndak akan ampuni sebelum kita selesaikan je orang yang bersangkutan. Inilah yang paling baik. Maaf bu, ambo mencaliak di tempat ambo di Singapura. Di Singapura, ambo kan tinggal di Singapura. Di tempat ambo di Singapura tu, usaha orang kan banyak.
adonan basawah, adonan bakonveksi membek pakaian, adonan manggalih badagang, batoko, bakadai, ado pulonan mapa basi, mbek sabi, mbek tajak, mbek ladiang. Kalau kami Sungai Puah tu ada kelebihan, anak no sekolah, pak no mapa. Bala lebat ni ibu tu. Anak no sekolah, pak no mapa, mapa basi, mapa pelajaran tu, mapa basi. Di antara sekian banyak usaha tu, kadang maaf nih, adonan baparak baladang, tanam bamperai, tanam lado, tanam tomai, tanam bunci, lobak bule, lobak sawi, macam-macam nih tanam. Mangece katiko dipanenlah bamperai, dibarasihan, dikabik bamperai cakuk. Sudah dikabik, pagi banayakan ke otosibi. Otosibi nama nu, cigak baruak. Kan tu cigak baruak tu. Tak ada teh nu. Bakabian cigak baruak tu bukan? Atau pick up nan pakai rumah-rumah belakang tu, atau bataan sampai kata tenda tu barang no. Tu nama nu tu cigak baruak nama. Nah yang kata tu, tiba di perang luar. Oh, dinyo dia bawa 2 kabik bamperai. 2 kabik bamperai. Tiba di perang luar, nampak dinyo orang kampung aja mambok bamperai 8 kabik. 8 kabik, dino 2 kabik, diorang 8 kabik. Ditimbang di orang tu caliak kabik no gadang. Pas ditimbang adonan sampai 60 kilo barik no cik kabik tu. Oh, yo gadang kabik no 60 kilo. Kalau 8 rata-rata 60 men, 8 kali 6 hampir rati 80 kilo. Kan banyak tu. Hampir rati 80 kilo kali kalau bamperai dapat lah orang rancak 9,000 lo sekilo. Tak bayanglah di nonde Allah 800 di 8 kabik 9,000 sekilo. Onde balapak-lapak taba mau piti pulang ko. Dino 2 kabik ketek lo kabik no. Bara no ditimbang 35 barik no. Ditong 2 kali 70 kilo. Kali sebalik banyak jo piti no. Cuma dek mencaliak di orang salapan kabik gadang kabik no. Tiba pangana. Apa pangana? Nampak no ndak amuh di pagadang parak ko nampak no leko. Di pagadang sawah wak. Kalau gadang sawah wak bisa bertanam banyak, bisa lo panen banyak. Baniailah mampagadang sawah. Niat kau rancak tak? Rancak mampagadang sawah. Jadi kalau ada niat mampagadang sawah, cara no ba? Caranya yang paling bagus tu caranya kalau ingin sawah wak gadang, cara yang paling bagus lungguan pitih. Pitih ungguan lata kumpua pitih seo sawah urang agak ampe piriang 5 piriang. Itulah weh sawah wak tu. Amr itu kalau ndak bisa dom bali tanah minimal lungguakan pitih lata kumpua pitih seo sawah urang gak 5 piriang gak 4 piriang lawe sawah waktu. Amr itu caranya pagadang sawah. Tapi ada orang ndak mau apa pokok gadang. Kama piti bilo piti ka diungguan kata seo sawah urang. Atu ba kadang ada orang awak ingin separak no sawahnya di pagadang ndak pitih nan diungguakan tajak sen dicari no pangku ame modal no ditarah je pematang sawah orang ditarah pematang sawah dapet lo lah tanah sajang kali bisa lo tatanam salirik bamperai ini ku sajang kawa di mana arah pematang sawah orang dapet lah salirik bamperai ini lah tambah lo salirik panjang bamperai. Ingat kata Nabi, man iqtata'a shibran minal ardi bighairi haqqihi, orang yang mengambil tanah orang lain shibran sejengkal bighairi haqqihi yang bukan haknya, diambil tanah orang sajangka yang bukan hak kita, maka kata Nabi tuwikahu yaumal qiyamah ila 7 aradin, maka nanti di akhirat Allah akan himpitkan kepadanya 7 lapis bumi ini. Sajangka tanah orang no ambil, sajangka tu nan di atas no ke bawah no bara tu jalan pi itu nanti nan ka diampukkan ke pakai buruk tu di akhirat. Bara banyak orang kini mambiak hak-hak orang
tanah orang. Bahkan ada apa-apa tanya orang, "Pak, di mana dapat tanah ko, Pak?" Kecapak tu, tanah ko dapat diambil di meja hijau dapat no. Di meja hijau dapat ni no. Ndak di Bali no, di meja hijau. Pantun. Nyo dah punya pengacara yang hebat. Santiang bisa membuat surat aspal asli tapi palsu. Dibawa ke pengadilan. Di pengadilan dek Santiang pengacara. Akhirnya dimenangkan dek hakim. Tanah yang mestinya bukan milik dia berubah menjadi miliknya. Dek Santiang pengacara no. Salah saya manang babuikan sertifikat. Sudah ada sertifikat, bate pancanglah di tanah tu. Tanah ko punya Bapak Haji ini sertifikat nomor sekian. Dek gara Santiang pengacara, hebat pengacara. Yang tanah orang bisa menjadi tanah awak. Silakan kalau mang pengacara Santiang manang awak, ambillah tanah tu. Buatlah rumah, buatlah kadai, buatlah ku akan dibuat. Tapi ingat kepada Allah, indakkan mati yang eno Tuhan. Kalau mati yang bersuak, basawa di akhirat joden, aden hakimnya kepada Allah. Ndak laku pengacaraan ketika itu. Kini banyak orang yang lupa hidup ni akan mati. Sehingga maaf, hak orang, hak awak, kadang ndak tahu melih. Bahkan ada tanah nan lah diwakafkan tanah tu lah pakai surat wakaf, ada saksi yang menandatangani lah diwakafkan tanah ku. Tapi kadang maaf mengecek ketika orang nak mewakafkan ku meninggal, kadang datanglah orang nan barangkali maaf inyo ndak dicari silsilahnya, ndak ada keturunannya, cuma inyo sasuku saja. Ketika lah mati orang punya tanah, ngecek no, tanah ko ndak bisa diwakafkan. Bantun, ada hak den di siku. Dicari no lah ni nak mamak nan satu mana tangani, diturui dan manurui no jo panurui no. Ndak manurui saja, pakai panurui no. Dibawa surat no, di bawah surat tu ada amplop no. Mancali amplop ko, ni nak mamak ko hijau pula mata no. Itulah makanya asli no macam orang awak ko kan hitam mencik mata ko. Kalau nampak putih mau hijau surang mana? Akhirnya apa? Barubahlah babuikan surat balik, penarikan bahawa tanah ko ndak jadi diwakafkan karena ada hak orang lain dalam tanah ko. Maka dicabutlah wakaf ko balik. Maaf, babuikan ke rumah, babuikan ke bait tinggal, tapi karena dasar tanah ni bermasalah. Maaf mengecek, apa yang terjadi? Di rumah bakal tengkong mentarui. Anak jorang gaib ndak bersapuan, awak juga kakak ndak belok. Kenapa? Tanahnya bermasalah. Makanya hati-hati. Salah ke manusia aku nan paling baik. Kalau salah ke Allah, taubatnya cuma 3. Kalau salah ke manusia, nan kampik ku nan paling baik. Minta redha kepada orang yang bersangkutan. Ini yang paling berat. Makanya maaf, di dunia kini menuntut orang kawak, tek mau tangetek bayar. Kejawab, den ndak do pitih do, ambil lape den, ndak bisa jo petek do, ambil TV den, ndak bisa, ambil Honda den, ndak bisa, ambil auto den, ndak bisa, ambil rumah den, ndak bisa, ambil tanah den. Di dunia kini menuntut orang kawak, tek ma pitih den, nanti pakai bayar. Ndak ada pitih, bayar je Subang, bayar je Galang, bayar je pit Yoto, Jonda, je rumah, je tanah, bisa. Tapi maaf, menuntut orang besok di akhirat. Utang awak, hak orang bambiak di awak, menuntut orang di akhirat kawak besok. Jual ke dibayar. Ibu di akhirat besok lain buat ATM. Lain buat ATM besok. Mbok galang amih tak? Ndak, jual ke bayar. Kalau di dunia kini menuntut orang kawak, bayar je pitih, je rumah, je kadai. Tapi di akhirat nanti menuntut orang kawak, ada hak orang tamakan di awak, ada hak orang tambik di awak, maka bayar dengan amal ibadah kita. Agiahkan sembahyang kenyo, agiahkan puasa kenyo, agiahkan jakai kenyo. Abi puasa, abi jakai, abi ibadah kita. Sementara banyak orang minta utang. Oi, aku kamu utang lo kadin. Aku kamu utang lo kadin. Sementara pembayar utang tak boleh. Sembayang lah abi.
puasa lah habis, zakat lah habis, haji lah habis. Alai fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alai, ketika pahala-pahalanya sudah habis membayar utang ke manusia, sementara utangku masih banyak. Alai ukhidha min khatayahum, diambillah dosa-dosa orang yang pernah kita caci, kita fitnah, kita sangka buruk, kita pagunjiangkan. Ambil dosa orang tu, agihkan ke awak. Pahala awak bagiakan ke orang, dosa orang bagiakan ke awak. Summa turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahayanya kalau bermasalah dengan manusia, ndak basalahsaikan ketika hidup. Kini ketika awak sambut Ramadan, maka pertama salah ke Allah minta ampun, salah ke manusia minta maaf. Maka mulai malam kini, walaupun masih maaf ada sekitar 3 balik hari ke depan, ndak baa dia ansua-ansua. Kasih dulu yang akrabin dulu, nan dakik-dakik dulu. Kasih kalaki, kabini, kami tua, kami nantu, kanak, kacucu, minta maaf dulu. Kadang-kadang orang awak kau orang lain ringan muncuang no. Kalaki no bare, kabini no bare. Kau orang lain te, tunggu santa te. Tunggu santa. Tu te, tu. Ano marete, ano ba? Awak ka masuk hari bayak, bulan puasa namono. Tu ba? Ku adolah salah ambo ketik, gadang atau ketik, banyak atau ketik. Bagi maaf mo detik segadang-gadang no tua. Asamo-samo di kau ada mo de tu pulo. Ayolah, basalam, surah basalam, bapagui, cipika-cipiki lo. Laba dulu karah pipi ko timba baliak. Sudah tulah ande, tulah sanang banati dan tiah. Allah bakarilahan, mudah-mudahan ibadat terima Tuhan. Onde, jauh orang kampung, tak tangguang-tangguang, semangat minta maaf no. Kalaki tak laki, kabini bare. Makanya maaf, sudah ngaji ko, sudah isya beko pulang, tiba rumah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirono udah nak ke surau ni rumah, sana nonton sinetron. Nonton sinetron? Lah pulang surau. Alah dah. Oh dah. Apa tu? Kinilah malam 7 balik Syakban dah. Tu sabantali Ramadan tiba dah. Tu bah. Adik sajak Ramadan dulu lah katibo lo Ramadan kini. Lah banyak lo salah ambo kau dah teraso. Ado tingkah laku ambo ndak katuju dah. Kok nasi talai meletakkan sambal kurang sasam sagaram no. Ayo bagi maaf ambo dah segadang-gadang no tuah. Aba agak ti dah tu. Kecil laki no, adiunda mo de tu pulo ko ado dah salah maafkan di. Adiuda ko banyak lo salah mo ko maafkan pulo. Nan tacuien petang sakit dak ena. Bah ka indak udah tadangek ni petang udah tu kan. Tu bah, lain maafkan. Sudah cuien wak petang dah, langsung wak maafkan udah sekali. Kecil laki no so sweet. Atu balai. Kalau selesai dia, ndak mau selesai mode itu senoda. Batoh putih kapeh bisa caliak, putih hati bakadaan. Basalam wak cik noda. Onyo antangan tu kalaki tu. Iko kadang kabini kalaki bare monyo antangan. Kau orang lain ringan no. Moi ko salam tu. Kalaki kabini nak laki. Iko nama katengkong pagi patang sanduk je pariwa. Minta maaf dulu. Mabuk banyak ambo caliak. Laki bini barek minta maaf. Padahal awak bakat tengkong pagi patang. Gara-gara sambal bercakap. Gara-gara sekolah anak bercakap. Calon minantu bercakap yo. Maka maafkan dulu. Saling awak nak dakek-dakek ke dulu. Tapi maaf mengecek. Jangan cecek-cecek di onyuan tangan dulu. Kadang asal-asal di onyuan mengecek dulu. Baru onyuan tangan. Aku hendak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang surau. Alah dah. Oh dah. Tu. Manga keceningan parangai kau tu. Kemati kau itu lino kau tu. Maka jalihan manga menyuan tangan. Enak. Agiah dulu pendahuluan. No dah awak kan masuk bulan puasa. Kan jalih pendahuluan no tu. Jalan semua menyuan tangan. Manga. Jalih kejadian dengan parangai kau tu. Maka oleh kerana itu yang akrabin dulu. Minta maaflah. Kalau ada hak-hak orang tambih dawak, minta maaf.
Kalau ada orang tak baca buruk dia awak, minta maaf. Ada orang sangka buruk akhirnya, minta maaf. Kenapa? Inilah yang bermasalah. Maaf bu, orang kini tidak belok, bukan orang lain. Bukan orang lain. Malah kini tidak belok nambah tali darah. Adik jo kakak, ranggai jo anak, minantu jo mintuo, mintuo jo minantu. Bakai-kai tidak belok. Bukan orang lain. Coba maaf batali tali no. Ipa bisan sumando mak rumah ndak belok. Bahkan ada sarumah samo mintuo no. Bini beradik kakak. Bilik bahasa balahan. Bilik satu, bilik dua. Tapi minantu satu, minantu dua indak belok. Sebab saketek meno degara nancik bajanggui nancik indak. Kan tengang ame namono tu. Degara bajanggui ndak bajanggui namono ndak pasapuan kan tengang mek tu. Nan bajanggui ngecekan, waang dak ikut sunnah goh. Lah ndak belok leh. Maaf, berjenggot tak berjenggot ni, yang berjenggot silahkan. Tak berjenggot tak masalah. Kenapa? Dia sunnah saja, ndak wajib ini. Maka kata Nabi, cukur kumismu, pelihara jenggotmu. Pelihara tu maknanya kalau ada, kalau ndak dua ni ke pelihara. Nyo cukua kumis, sungui cukua, janggui paliaro. Paliaro tu maknanya kalau ada, kalau ndak ada, ni pelihara no, janggui ni ndak ada. Kawan nambung kali kantang di pasar bawah. Cerita nak gambo, Ustaz. Apa? Ambo kini alhamdulillah Ustaz, lah masuk lah satu-satu kini nang kaji ke surau-surau. Alhamdulillah, mantap tu dah. Tapi patang ku Ustaz, ambo masuk ke cik musaji. Di musaji tu ada orang bajangguik sansai misi no. Ambo ndak bajangguik. Ambo masuk ke musaji tu, ada apa-apa mencari ambo masuk, agak lain mato no mencari ambo. Mato sanang je mato buruk kan nampak tu. Mato mencari elok, mencari buruk kan nampak mato ko. Sudah mengaji dan turui apa tu Ustaz? Oh Pak, yop. Apa cako katinggo masuk surau nang kaji agak lain mato Pak mencari ambo kambu. Ndak suko Pak kambu yo. Yo. Kecapak tu. Ambo takut mele Pak. Jadi tu. Apa ndak suko kambu, dia ndak suko mencari ambo, dia ambo ndak bajangguik yo Pak. Yo. Ang dah ikut sunnah ni. Kecik kawan ambo tu, tahu nampak tak? Aden ko Pak, kecik kawan ambo tu, lau sao bajangguik dia Pak kau. Sao no. Pertama tonde. Tahu do tonde? Dama. Babaka dama ko lo baka, bawa di diong ko dia. Ala barala munu di la hitam asaru manta aku tiup pagi. Ndak je tumbuh paja aku. Dia nak tumbuh bali lo kau be herbal di watih wah. Minyak herbal ko. Ngo bali lo. Oi, ndak tumbuh dah. La bau sao sekian lama inan janggui ko ndak tumbuh Ustaz doh. Akhirnya ambo Ustaz kini pasrah melih. Baatibo melah. Ko tumbuh jadi ndak nanti. Kecik kawan ambo Ustaz, dia ambo manga ka janggui, katiak me ndak bulu Ustaz doh. Jadi kama ka di pasamuan orang. Jadi maaf ni orang-orang yang tak faham ni, tak bayangui dia ke sunnah, tak bayangui sunnah. Ini kan dangka dan cara fikir namono. So maaf ni, orang Arab, Nabi orang Arab tu maaf, dari segi biologisnya orang tu pabulu. Jangguik ni panjang-panjang. Orang Indonesia ni, Asia ni, nan babulu lain, nan kurang bulu banyak loh. Maaf ngecek ko, ada orang nan dicukur 2 hari lah panjang. Ada orang saja kete sampai gaya licin mi ada jo. Ada pasal-pasal berjangguik. Dia ke ubeko. Tumbuh jangguik no, 3 alai sen. Aku no 3 alai. Kabano jangguik ko kalau taba panjang sampai bagantuang bidadari. Kalau taba, kalau panjang. Kalau 3 alai. Bagantuang muka putih tanya iku anu sudah tu. Jadi maaf ni, kadang dek gara jangguik dak bayangguik amuh lo ndak pasapuan kan tengang ame namono tu. Yo bana bodoh bana bagamu namono. Maka kadang ndak pasapuan hanya dek gara jangguik ndak bajangguik. Kini maaf hilangkan itu semua. Hilangkan itu, maka maaf berdamailah. Maka mau sampaikan orang yang ahlus sunnah tu hatinya lembut. Orang yang menjadi pengikut Rasulullah dan para sahabat tu hatinya lembut, gampang maafkan orang.
berbeda tu tak masalah. Maka oleh kerana itu jangan karena masalah-masalah seketik ndak bailoan. Kini makanya kata Nabi, orang-orang yang beriman ni setiap kami Senin Kamis amalnya dilaporkan ke Allah. Tapi orang yang ndak saling tegur sapa amalnya ndak distor ke Tuhan. Itu malangnya orang yang bermusuhan. Makanya mabuk. Maka kata Nabi, la yahillu lil muslim, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya sesama muslim melebihi 3 hari. Maknanya kalau kau bermusuhan buliahnya 3 hari. Makanya kalau taragak jo musuh buat janji. Tek, wak musuh kau 3 hari. Ada yang ketiga kawan wak lihat, yang kampek kawan lihat. Batun, kalau lah larui sampai sekian hari, berpuluh hari, beratus hari, maka amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya ada orang awak ko nan bangga ndak bahasa puan. Bangga ndak bahasa puan. Bahkan ada anak ngecek, anak laki-laki ngecek kapak no. Pak, yo. Aden kau bini yo pak. Siapa bini yang? Itu nan kada minta izin kapak. Susah bian. Siapa mau calon bini yang tu? Siapa mau apa no? Siapa mau amak no? Di mana rumah no? Di mana kampung no? Coba coba. Namo calon bini waktu pak tu namo no. Apa no tu namo no? Gala no itu. Ama no itu. Kampungnya sinan, rumahnya di sinan. Anda tahu pak? Oh tu tahu benar den tu. Balik suai pak kalau itu calon bini yang bu. Agak jawab no. Tu dengar elok. Tu pak. Wa angka kawin jo anak gadih no. Yo pak. Tu samantaro waden apa ang jo apa nan padusi calon bini yang tu lah 30 tahun ndak bahasa puan. Kini yang kakawin jo anak gadihnya. Adi ma mongko den karen suruh andiang. Jadi dia pak tu nan jadi masalah. Kini kan buka anak-anak kakawin jadi masalah. Nan jadi masalah dia pak tu di ma menyuruhan mongko. Kan itu jadi masalah dia pak tu. Menyuruh mongko tu anak kasari tu sawah banyak jarami mah. Suruhan berjarami itu mongko tu. Tapi 30 tahun ndak bersapuan, amalnya sekitu pula lamonyo ditolak dan diterima oleh Allah. Itu yang ndak sadar dia. Maka awak jangan pernah berdiam-diam saja atau basian yang sewa. Tidak ada berkeinginan memperbaiki hablum minan nas kita. Maka oleh kerana itu salah ke Allah minta ampun, salah ke manusia minta maaf. Maka kalau berkait dengan harta balikkan harta orang. Kalau berkait dengan ucapan, dengan perbuatan, minta maaflah kepada orang yang bersangkutan. Mudah-mudahan kita dimaafkan. Dan kalau awak labai elok, mudah-mudahan inilah awal utama menjelang masuknya bulan Ramadan. Maka yang pertama, persiapan utama sebelum Ramadan tak lain adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita. Ingat, dosa-dosa kolah nan membarikkan kita beribadah. Jadi orang bu, lah tiba Ramadan, tarawih hindak jo, beribadah baca Quran pemalih jo, bersedekah barik jo. Kenapa? Lapisan dosanya sudah terlalu banyak. Maka barik beribadah ko. Maka orang yang baban nan barik dosa nan banyak ko, kurangi dengan apa? Istighfarlah. Maka banyak istighfar. Minimal Rasulullah saja dalam sehari paling kurang istighfarnya 70 kali. Awak bara mestinya lebih daripada itu. So awak ko dosa sagarobak tulak banyak no. Maka harus banyak. Maka maaf minimal pulang dari surau astagfirullah, 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 astagfirullah. Perbanyak. Kenapa? Kita ni banyak dosa. Banyak dosa. Maka perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan kalau salah ke manusia, mudah-mudahan kembali kita berdamai, baik elok balik, sehingga dengan hablum minallah, hablum minan nas, elok nan dua ko, inilah yang menaikkan nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan surat At-Tahrim ayat yang ke-8 ini akan menyadarkan kita supaya kita sebelum Ramadan masuk
persiapan yang paling utama adalah bertaubat atas segala dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Maka baik dosa kepada Allah atau dosa kepada manusia, maka kita bertaubat, beristighfar dan minta maaf kepada orang-orang yang kita bersalah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbing kita, memberi hidayah kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan bertemu Ramadan, beribadah di Ramadan, dan kita diberikan badan sehat, umur yang panjang sehingga bisa bertemu Ramadan tahun ini. Dan terakhir sebelum kita akhiri, ambo mengaji di masjid kita sekali 2 bulan di Sabtu dan Katigo bulan Ganjil. Bulan 1, bulan 3, bulan 5, bulan 7, bulan 9, bulan Sawaleh, bulan Ganjil. Maka mungkin sebelum Ramadan inilah pengajian terakhir sebelum Ramadan. Maka ambo atas nama pribadi menjelang kita masuk Ramadan, ko adolah salamu pengajian, mesi pengajian di masjid kita. Apa ibu talantak katurun kanaya tasingguang katurun, maka dek cara mau menyampaikan, maka ambo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lisa maaf wa. Kalau ibu-ibu apa-apa ada masalah, indahnya tidak ada, tapi rasanya tidak ada. Tapi kalau ada pun lah dimaafkan. Maka mudah-mudahan dengan kita mulai dari yang dekat-dekat, mulai daripada keluarga kita, lalu kepada masyarakat kita berbaik-baikkan. Mudah-mudahan kita semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum kita akhiri, banyaklah doa sudah salat, baik doa sendiri atau bersama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Mintalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.